Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nazifa Laila Khayati dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya dari Prodi PIPS Orasi mewujudkan generasi muslimat modern dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Pamaling 28 Februari 2021. Hima Pendidikan Ekonomi melaksanakan kajian Ahbad Duha yang mengusung tema mewujudkan generasi muslimat modern dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Kajian rutin yang dilakukan oleh Hima dari visi dan misi kajian ilmu. Dalam tulisannya, Bapak Ahmaduddin SPD SMPD terlebih dahulu memberikan motivasi kepada seluruh peserta kajian Ahbad Duha dengan mengutip perkataan dari Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno berkata, "Beri aku 1000 orang tua, sisanya akan kuberi cemara dunia." Kalimat yang mengandung dukungan kepada generasi muda yang dengan potensi dengan sebagai kelebihan yang dimiliki, maka anak muda akan mampu menjadi agen perubahan diinginkan masyarakat dan negara, bahkan dunia. Bahwa tantangan yang jelas nampak terhadap kehidupan ini, khususnya pada generasi muda saat ini. 1. Munculnya fenomena pergaulan antara mereka yang jauh dari tuntunan syariat Islam. Bergandeng tangan, berperilaku bahkan jauh lebih dari itu dianggap sudah lumrah. Hidup hura-hura, pulang larut menjadi hal biasa sehingga dapat dikatakan dengan pergaulan bebas. Sementara ada bagian pemuda yang memakai sarung peci, berangkat ke masjid, mengikuti taklim, dikatakan soalim, maunya, dan lain sebagainya. Islam tidak antipati dengan semua pergaulan. Islam mengajarkan kepada kita untuk bergaul kepada siapapun tanpa mengucilkan. Islam mengajarkan kita dengan 3 ukhuwah agar kehidupan damai, ukhuwah Islami, ukhuwah basyariah, dan ukhuwah wahdaniyah. Terakhir, dengan pergaulan bebas di kalangan remaja. Sangat mengkhawatirkan, bahkan hampir 2,4 juta perempuan di dunia pada usia remaja sangat melakukan aborsi. Padahal di dalam Al-Quran ada hadis surat Al-Isra ayat 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Yang kedua, media dan dunia internet. Gemerlapnya dunia hiburan yang ditikung oleh media membuat kita muda terlena. Hampir 90% tayangannya ada yang kurang mendidik dan kurang bermanfaat untuk generasi Islam. Lebih membahayakan lagi terhadap perkembangan pola pikir anak-anak. Contohnya, anak sekarang lebih hafal lagu orang dewasa daripada lagu anak-anak. Bahkan bukan hanya lagu anak-anak saja, sekarang cenderung menirukan gaya bahasa orang dewasa. Serta mereka lebih hafal seleb atau artis-artis daripada tokoh agama dan berjuang. Mereka cenderung lebih menghafalkan lirik lagu daripada menghafalkan Al-Quran. Seperti halnya tayangan sinetron dengan kostum yang tidak sesuai dengan adat ketimuran dan agama Islam. Gaya hidup pergaulan bebas hampir sudah mengakar di kalangan generasi muda. Sebagai umat Islam seharusnya ingat dan sadar bahwa hidup hanya sekali dan hidup ini hanya sekedar gurau. Sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-An'am 32 yang artinya, "Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main, dan seandai gurau belakangan, dan sesungguhnya
kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, maka tidaklah kamu memahaminya. Ketiga, kemajuan teknologi saat ini sebagai penunjang kebutuhan hidup tidak dapat dielakkan sebagai semua kalangan. Majunya teknologi tidak dapat dibandingkan, justru kita harus pandai menyaring hal positif. Teknologi akan menjadi suatu hal yang mengerikan seperti dapat memfitnah orang, menghancurkan karakter orang. Akan tetapi teknologi dapat menjadikan peluang bagi generasi Islam yang dapat menguasai teknologi agar dapat digunakan sebagai media dakwah, bisnis, sharing, dan ilmu agama. Keempat, gaya hidup kalian pasti dengan fenomena jilbab ialah gaya pakaian muslim yang menggunakan jilbab namun dibalut dengan pakaian yang ketat sehingga menjadikan benda yang ada di depan dan belakang badan kita. Fenomena ini merupakan gaya hidup ambaradul dan masih banyak diikuti oleh remaja sekarang. Teman-teman semua, mari kita manfaatkan waktu muda kita untuk hal bermanfaat. Karena hidup cuma sekali dan tidak tahu sampai kapan kita. Tetap berpedoman dengan ajaran Islam dan tetap teguh dengan menjalani aturannya. Setiap tantangan pasti ada peluang. Untuk itu, mari beri inovasi, menciptakan peluang. Selain itu, tantangan demi tantangan di atas menuntun 3 pesan yang kiranya mendominasi, yaitu peran pendidikan, orang tua, dan agama. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.